Semua dari Injil Lukas pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Saya ayat-ayat yang bernomor ganjil, jemaat Tuhan ayat-ayat yang bernomor genap. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 32. Saya ayat-ayat yang bernomor ganjil, jemaat Tuhan ayat-ayat yang bernomor genap. Demikian firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman dalam hidupnya setiap hari. Yang setuju katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan pagi ini ialah pesan Yesus di Minggu Prapaskah keempat. Apa tema kita? Pesan Yesus di Minggu Prapaskah keempat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada pada minggu keempat dalam peristiwa proses kematian Yesus di atas kayu salib yang dikenal dalam kalender gereja sebagai minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu menuju kepada puncak dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Memang kita tidak ada dalam peristiwa sejarah pada saat itu, tetapi Alkitab sebagai sumber kebenaran bagi kita yang kita terima, kita sambut dengan iman bahwa ini adalah firman Allah yang ya dan amin, yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya kita mengimani bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua hukuman dosa manusia, dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua telah ditimpakan kepada Yesus di atas salib itu. Dan dia menanggung hukuman yang maha dahsyat. Dan di atas salib itu dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Yang menegaskan bahwa siapapun yang percaya kepada dia, sebesar apapun dosanya, segelap apapun latar belakang hidupnya, ketika dia datang kepada Yesus, dia akan menerima pengampunan dosa. Hidupnya dipulihkan. Dan dia akan menemukan jalan untuk bisa menikmati kebahagiaan dalam hidupnya di dunia ini maupun dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya kita harus memastikan diri kita bahwa kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya minggu Prapaskah keempat ini ada pesan Yesus yang mau kita dengar bersama. Dalam teks kita Lukas pasal 15, paling tidak ada 3 perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam teks Lukas 15 ini. Perumpamaan pertama yaitu tentang domba yang hilang. Kita disebut oleh Alkitab sebagai domba. Domba kepunyaan Allah tapi hilang. Namun kita sudah ditemukan kembali oleh Gembala Agung segala domba. Amin. Sehingga kita bukan lagi bagian dari domba-domba yang hilang, tapi domba-domba yang sudah ditemukan oleh Gembala Agung segala domba. Dan gembala itulah
yang memelihara domba-dombanya sampai hari ini. Amin. Kemudian perumpamaan kedua juga dibicarakan tentang dirham yang hilang. Sesuatu yang berharga hilang, tapi pemiliknya berusaha mencarinya dan menemukan yang bernilai dan berharga itu. Anda dan saya disebut sebagai orang-orang yang bernilai dan berharga. Dosa membuat nilai kita turun, tapi Yesus telah datang dan membawa kita supaya nilai kita boleh kembali pada posisi yang semula sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Amin. Kemudian bagian yang terakhir yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi Lukas 15 ini dikhususkan oleh Lukas untuk membicarakan tentang hal-hal yang hilang dan harus ditemukan. Dan yang hilang itu sangat bernilai, sangat berharga. Itu sebabnya pemiliknya harus berjuang, harus berusaha sedemikian rupa agar yang hilang itu bisa ditemukan kembali. Amin. Pernah kehilangan? Pernah ya? Hilang apa kira-kira? Yang paling berharga lah. Hilang dompet? Pernah? Yang di dalamnya ada hal-hal yang bernilai dan berharga? Pernah? Lalu apa yang dilakukan? Pasti kita akan berusaha untuk mencarinya. Betul nggak? Ya, kita akan berusaha mencarinya. Dan kalau menemukan, senang nggak kalau temukan kembali semua yang bernilai dan berharga itu? Senang nggak? Sangat senang. Sangat senang. Anda dan saya, kita semua sangat bernilai bagi Allah. Harta yang paling bernilai bagi Allah, Anda dan saya. Saking berharganya, saking bernilainya kita, Allah datang ke dalam dunia melalui inkarnasi Yesus Kristus menjadi manusia, sama seperti Anda, sama seperti saya, sama seperti kita. Namun dia manusia satu-satunya yang tidak berdosa dan tidak melakukan dosa. Itu sebabnya dia bisa menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya segala sesuatu yang berharga dan bernilai itu, pasti kalau dia hilang, kita akan upayakan sedemikian rupa kita menemukannya kembali. Saya kasih contoh begini. Anda punya handphone dengan harga 15 juta. Namun Jokowi memberikan Anda handphone dengan nilai 7 juta. Mana yang lebih berharga bagimu? Yang 15 juta atau yang 7 juta dari Jokowi? Ini kita berpikir logika terbalik. Ya kan? Kalau kita ukur dengan harganya, pasti yang 15 juta kan? Tapi dari pemberiannya, coba, mana yang kita mau pertahankan? Ya kan? Masing-masing punya pandangan. Ya kan? Masing-masing punya pandangan. Tapi kalau saya, maka saya akan menjaga yang 7 juta itu. Karena tidak mungkin saya dapat 2 kali. Betul nggak? Ya kan? Pada umumnya kita seperti itu. Kalau ada sesuatu pemberian dari orang yang bernilai, pasti kita jaga dengan baik. Betul ya? Apalagi orang-orang yang bekerja di kantor, biasanya ketika dia pensiun kan ada pemberian dari bagian perusahaan dari kantor kan. Semacam cincin emas. Pasti punya ya? Punya. Mertua saya juga punya. Dan itu sangat bernilai. Dijaga itu. Ketika dia pandang, dia akan ingat prestasi-prestasinya waktu dia bekerja. Apresiasi-apresiasi diberikan ketika dia mendapatkan, meraih sesuatu dalam pekerjaan itu. Akan dikenang, akan diingat. Dan dia akan menjaga itu sedemikian rupa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, kita mau menemukan pesan Yesus di balik perumpamaan anak yang hilang. Secara khusus terkait dengan anak yang sulung. Saya tidak bahas anak yang hilang itu, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah selalu mendengarkannya. Betul?
Tapi jarang orang membicarakan tentang anak yang sulung ini. Padahal anak bungsu dan anak sulung sama-sama ada dalam rumah besar anugerah bapaknya. Betul ya? Sama-sama menikmati kebaikan bapaknya. Hanya satu ketika ada sebuah kejadian di mana anak yang bungsu itu harus keluar dari rumah besar anugerah bapaknya untuk mencari sesuatu yang dia pikir di luar rumah anugerah bapaknya ada sesuatu yang lebih menjanjikan, ada sesuatu yang lebih menyenangkan, dan dia coba keluar dari rumah anugerah besar bapaknya itu. Tapi ternyata dia tidak menemukan itu di luar rumah anugerah besar itu. Justru penderitaan, kemalangan yang dia alami, kesukaran, kesulitan yang dia rasakan. Dan di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, penderitaan itu, dia ingat rumah besar anugerah bapaknya. Di rumah bapakku banyak sekali makanan, minuman. Hamba-hamba di sana senang luar biasa. Aku di luar sini sedang menderita. Aku mau balik ke rumah anugerah bapakku. Tak mengapalah, aku gak usah dianggap anak. Yang penting aku ada dalam rumah anugerah bapakku yang besar itu. Dia pikir seperti itu. Karena tidak ada yang lebih baik di luar rumah anugerah itu. Dia balik. Dia balik. Dan dia diterima kembali dalam rumah anugerah itu. Sehingga bapaknya sangat senang sekali. Tapi yang menarik adalah orang yang tinggal dalam rumah anugerah besar itu, justru ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Lucu ya? Aneh kan? Dia tinggal di rumah besar anugerah bapaknya. Dengan segala fasilitas semua tersedia. Tapi kok dia tidak merasakan sesuatu di sana? Justru anak yang ada di luar rumah anugerah itu, yang memikirkan bahwa di dalam rumah anugerah bapaknya itu ada banyak sekali hal yang indah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Dan dia mau kembali ada dalam rumah itu. Sementara orang yang ada dalam rumah itu tidak menikmati anugerah yang besar itu oleh bapaknya. Itu sebabnya kita mau belajar. Saya berpikir, kenapa sih Yesus harus sebut juga anak yang sulung itu dalam perumpamaan ini? Cukuplah anak yang bungsu itu. Kenapa dibawa juga anak yang sulung ini, yang tinggal dalam rumah anugerah itu? Kenapa dibicarakan? Tentu ada maksud Tuhan. Bahwa sesungguhnya ternyata dalam rumah besar anugerah Allah itu, tidak semua orang bisa menikmati kebahagiaan. Ada yang belum terkoneksi dengan sang Bapa. Bapaknya kaget. Selama ini aku bersama-sama dengan aku di rumah besar ini. Apa yang aku punya, kau pikir itu juga punyamu. Tapi ternyata enggak. Ada apa? Bayangkan Bapak Ibu, anak kita bersama-sama dengan kita. Lalu anak yang pergi balik. Kemudian dia disambut, dipestain. Sementara dia di rumah, kerja keras, ya kan? Lakukan A, B, C semuanya. Lalu ketika dia pulang, kita sambut dia dengan luar biasa. Gimana rasanya orang dalam rumah anugerah besar itu? Pasti kayaknya seperti anak yang sulung ini, dia akan protes. Itulah keadaan manusia. Mau digambarkan oleh Yesus. Respon reaksi walaupun manusia itu hidup dalam rumah besar anugerah Allah, seringkali dia berusaha untuk melihat sesuatu yang tidak sama dilihat oleh pemilik rumah anugerah itu. Yesus ingin mengajak kita untuk menemukan pesan Yesus dalam perumpamaan anak yang sulung ini yang jarang dibicarakan. Lukas 15 ayat 25 sampai 27. Pesan pertama dari Yesus dari perumpamaan ini, khususnya anak yang sulung yang diangkat oleh Yesus disandingkan dengan anak yang bungsu itu. Yesus punya pesan supaya baik bagi pendengar saat itu, pembaca Injil Lukas, konteks dekat, maupun kita hari ini, ada pesan yang mau Yesus sampaikan bagi kita. Belajarlah untuk bersyukur dalam rumah besar anugerah itu. Ayat 25 sampai ayat 27 kita baca sama-sama. Ayat 25, 27 sampai 27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah,
ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang anak sulung yang tinggal dalam rumah besar anugerah Bapaknya, tentunya dengan adiknya yang bungsu itu, mereka lahir dari satu rahim, kan? Tetapi ketika adiknya yang bungsu ini pergi, bagi sang sulung, apakah tidak ada rasa rindu dia sama adiknya? Ataukah ketika adiknya yang bungsu itu pergi, sudah putus hubungan keluarga? Sehingga tidak ada lagi sesuatu yang tertinggal dalam batin dari sang kakak yang sulung ini. Sekian lama tahun dia pergi, dan yang sulung berjuang bekerja sendirian, mengelola semua apa yang ada pada rumah bapaknya, milik bapaknya, ladang bapaknya. Dia bekerja keras setiap hari. Mungkin dia lupa sudah dengan adiknya. Sehingga ketika adiknya datang, tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Waktu dia dengar ada sukacita, ada kegembiraan, ada pesta, ada tari-tarian, mungkin juga ada nyanyian dangdut pada saat itu. Karena ada bunyi seruling. Mungkin bisa jadi. Ya. Tapi nggak tahu lagunya apa ya. Dan itu didengar oleh kakaknya. Ada apa ini? Padahal jarang ada pesta di rumah ini. Selama aku ada bersama dengan Bapa dalam rumah besar anugerah ini, nggak ada tari-tarian, nggak ada nyanyian, nggak ada bunyi seruling, sepi. Kok sekarang tiba-tiba muncul? Ada apa pula ini? Dia bertanya. Itu normal, itu wajar, ya kan? Kalau istri pulang kerja, lalu tiba-tiba sampai di rumah suaminya lagi putar lagu dan nari-nari, nyanyi-nyanyi, rame lagi, ada bapak-bapak yang lain datang, pasti mamanya akan tanya sama, ada apa itu? Ya kan? Kok tumben bapak buat acara begitu? Nggak kasih tahu lagi, kan? Biasanya begitu ibu kan? Atau nggak apa-apa, masuk aja. Dan suasana yang berbeda semacam itu menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa ini dengan suamiku ini? Kok tumben? Biasanya enggak. Kan pasti bertanya. Anak yang sulung ini tahu betul keberadaan bapaknya. Dan ketika dia ada bersama dengan bapaknya dalam rumah besar anugerah itu. Tetapi rupanya dia ada kehilangan. Bukan saja relasi dengan bapaknya. Bukan saja relasi dengan adiknya, relasi dengan Tuhan, sang sumber anugerah. Ada yang miss dengan anak sulung ini, sehingga dia tidak paham tentang semua yang dia nikmati, yang dia ada dan lakukan semua dalam rumah besar anugerah itu. Dia tidak merasakan itu. Itu sebabnya nggak ada syukur yang dinaikkan oleh si sulung. Makanya Yesus berpesan kepada kita semua hari ini yang hidup dalam rumah anugerah besar Allah. Mari kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk apa? Bersyukur untuk keselamatan hidup yang kekal, yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kita ada pada minggu Prapaskah keempat, untuk mengingatkan kita lagi bahwa kepercayaan kepada Yesus itu bukan sesuatu yang sia-sia. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang pasti dan menjamin bahwa hidup kita kini dan di masa yang akan datang itu pasti bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Karena itu belajarlah bersyukur untuk keselamatan hidup yang kekal. Dalam rumah besar anugerah Allah, Anda dan saya, kita semua dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Kasih Allah diberikan kepada semua orang. Dan mereka yang menyambutnya, menerimanya,
akan memperoleh kepastian keselamatan. Kita bersyukur Anda dan saya, kita semua sudah dalam bencana keselamatan besar itu. Kemudian kita juga bersyukur untuk semua berkat yang disediakan Allah dalam rumah besar anugerahnya, yang hari demi hari selalu kita nikmati sampai hari ini. Amin. Walaupun ekonomi susah, tapi kita tidak pernah kesulitan, betul? Selalu ada jalan keluar, selalu ada makanan tersedia, betul? Walaupun harga-harga melonjak naik, tapi kita diberi kemampuan untuk bisa membelinya. Siapa masih bisa makan toh? Masih ada yang kirim pizza, masih ada yang kirim KFC, kan gitu ya? Anak saya ulang tahun dikirim oleh orang-orang yang mengasihi anak saya.